Saat ini kami informasikan bahwa Bapak Ibu dapat mengikuti ibadah online GBI Rayon 1D pada jam tayang premier pukul 6 pagi dan streaming dapat Bapak Ibu akses sepanjang hari. Doa pagi GBI Rayon 1D diadakan setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 6 hingga 7 pagi online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin mendapatkan link dapat menghubungi nomor WhatsApp berikut ini. Firman Tuhan katakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sebab itu kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk setiap harinya kita sama-sama perkatakan dan mendeklarasikan Mazmur 91. Kita percaya firman-Nya berkuasa menjadi dasar kekuatan dan perlindungan untuk setiap kita. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti doa puasa bersama GBI Rayon 1D yang diadakan pada tanggal 7 sampai 27 Desember 2020 dengan pokok doa, Damailah Indonesiaku, penyelesaian pandemi COVID-19, ancaman resesi ekonomi global, pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran dan menyeluruh di era Pentakosta ketiga, penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus, Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020. Online kelas KOM 200 kembali diadakan pada tanggal 10 Januari 2021 setiap hari Minggu pukul 16 hingga selesai. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor berikut ini. Sukacita Natal kita rasakan bersama. Sebab itu kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk dapat mengikuti Christmas Celebration Online Service GBI Rayon 1D pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 premier pukul 6 pagi dengan pembicara Pastor Niko Nyoto Raharjo bertemakan Definite Hope in Jesus Christ. Opa-oma dapat mengikuti ibadah UMAS yang diadakan setiap hari Senin, premier mulai pukul 10 pagi, online melalui Facebook. Terus saya cuma nanya, gimana dok? Bu, bayinya udah nggak ada, detak jantungnya udah nggak ada. Kita masih nggak nyadar, masih nggak ngeh gitu loh. Pas kita udah naik motor, dibotok di jalan itu baru kita nangis sekencang-kencangnya. Tuhan menyukai proses, bukan hasil. Dan sampai hari ini saya nggak ngerti loh. Kami nggak ngerti juga kenapa Tuhan harus ambil anak pertama kami. Jadi memang ada hal-hal tertentu dalam hidup ini yang Tuhan masih simpan. Kita tanya sampai kapanpun belum mengerti. Tapi di satu sisi kami percaya bahwa kami kuat untuk menghadapi dan menanggung semuanya itu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Firman Tuhan berkata, Yesus malole, ne au. Yesus malole, neu itabasa. Anak-anak muda, pastikan untuk mengikuti JCN Youth Online Service yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Kami rindu untuk melayani jemaat yang membutuhkan dukungan doa secara khusus dapat menghubungi nomor berikut ini. Kami mengundang saudara sekalian untuk dapat mengisi form prayer request untuk Bapak Ibu yang sedang mengalami pergumulan hidup dan juga form prayer report bagi saudara yang mengalami kebaikan Tuhan untuk disaksikan dengan cara melakukan scan QR code atau melalui link di bawah ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan dan persepuluhan dapat melalui rekening berikut ini ataupun dapat melalui scan QR code yang tertera di layar kaca Anda. Kami informasikan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan diakonia dapat ditransfer melalui scan QR Code yang tertera pada layar berikut ini. Dan untuk keseluruhan kegiatan di GBI Rayon 1D dapat Anda lihat melalui mobile apps GBI Rayon 1D. Berbagai macam aktivitas harus terus kita jalani, namun kesehatan kamu adalah yang terpenting. Yuk kita budayakan hidup bersih dan sehat dengan cara jaga kebersihan tangan kamu.
Selalu upayakan mencuci tangan kamu dengan sabun ataupun hand sanitizer. Dalam kondisi tangan yang belum bersih, hindari menyentuh area wajah kamu, khususnya mata, hidung, dan mulut. Kemanapun kamu pergi, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Selalu terapkan etika batuk dan bersin dengan cara menutup hidung dan mulut menggunakan lengan dalam baju kamu. Selalu menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter untuk menghindari penyebaran virus. Kita semua hidup bersih dan sehat karena kamu penting. Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom semua, tidak terasa kita telah memasuki bulan Desember, di mana kita akan merayakan Natal. Dan sebagai umat Kristiani, Natal adalah momen untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus, yaitu Mesias, Juru Selamat yang datang ke dunia. Bahkan kegembiraan Natal juga turut dirayakan hampir di seluruh dunia, tidak peduli apakah mereka percaya atau tidak kepada Yesus. Yang menarik, dalam beberapa dekade terakhir ini, ada beberapa orang Kristen yang menentang perayaan Natal karena dianggap sebagai perayaan orang pagan atau berhala. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal. Maka dari itu, mari kita memahami bersama arti dan esensi dari perayaan Natal yang sebenarnya. Kata Natal sendiri berasal dari bahasa Latin natalis yang artinya lahir atau kelahiran. Dan di dalam bahasa Inggris, kata Christmas berasal dari bahasa Inggris kuno yaitu Christmasmasse atau Christmas yang artinya penderitaan Kristus, di mana penderitaannya dimulai saat dia datang dan lahir menjadi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa memang Natal selalu berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus ke dunia sebagai manusia. Beberapa orang Kristen yang menolak perayaan Natal berpendapat bahwa Natal adalah perayaan pagan yang dimulai pada tahun 274 Masehi oleh orang-orang Romawi untuk menghormati matahari dan Saturnus pada titik balik matahari di musim dingin yang umumnya jatuh pada tanggal 25 Desember. Namun, saat Kaisar Konstantinus Agung menjadi Kristen, festival Romawi ini diubah menjadi perayaan kelahiran Yesus, di mana fokus penyembahan yang tadinya kepada matahari menjadi kepada Tuhan, yaitu Sang Surya kebenaran dan Sang Surya pagi dari tempat tinggi, seperti tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 2, Mazmur 84 ayat 2, dan Lukas 1 ayat 78. Mengganti hari raya matahari menjadi hari kelahiran Yesus Kristus bukanlah penyembahan berhala.
mengenai tanggal 25 Desember sebagai hari Natal, ini adalah tanggal yang paling banyak digunakan untuk perayaan Natal gereja-gereja. Namun, ada beberapa denominasi yang merayakannya pada tanggal lain, biasanya antara awal Desember hingga Januari. Hal ini terjadi karena sulit untuk menentukan tahun, bulan, dan tanggal yang pasti kapan Yesus dilahirkan. Namun, satu hal yang pasti, Yesus benar-benar pernah dilahirkan. Gereja sendiri sudah memperingati kelahiran Yesus semenjak awal abad pertama dan kedua, sebagaimana dicatat oleh para pemimpin gereja setelah era para rasul. Artinya, ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus justru jauh lebih dulu dari perayaan matahari atau Saturnus bangsa Romawi di abad ketiga. Pada tanggal 25 Desember 350 Masehi, Uskup Julius I dari Roma memutuskan untuk mengadakan ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus dengan maksud menandingi festival matahari atau Saturnus Romawi. Ternyata lebih banyak orang yang menghadiri ibadah Natal di gereja-gereja. Semenjak itu, secara tradisi, orang Kristiani merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Melihat catatan-catatan para petinggi gereja tentang perayaan kelahiran Yesus, maka perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari orang-orang non-Kristen. Malah mungkin sebaliknya, festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Selain itu, pendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal adalah pendapat yang tidak tepat. Karena secara esensial, justru merayakan Natal adalah hal yang alkitabiah. Merayakan dan menceritakan kelahiran Yesus hingga kenaikannya harus dilakukan gereja untuk memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus, yang artinya kita sedang memberitakan firman Allah, memuliakan dan melaksanakan misi Allah. Menurut Lukas pasal 1 dan 2, ada 7 fokus Natal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pada kekudusan dan ketaatan, bahwa Tuhan memberikan perkenanan kepada mereka yang hidupnya benar dan tak bercacat di hadapannya. Fokus kedua adalah pada Roh Kudus, di mana urapan dan pencurahan Roh Kuduslah yang memungkinkan umat Tuhan menerima dan melakukan perbuatan baik, besar, dan ajaib. Fokus yang ketiga adalah pada mujizat dan tanda-tanda ajaib, di mana Tuhan membuktikan bahwa Ia sanggup melakukan hal-hal ajaib melampaui akal manusia. Fokus keempat kepada pujian dan penyembahan, bahwa kehadiran Allah di dalam hidup kita harus diresponi dengan penyembahan dan penyerahan diri. Fokus yang kelima adalah pada keselamatan bagi semua bangsa, di mana kedatangan Yesus Kristus adalah bagian dari rencana keselamatan Allah bagi dunia. Fokus yang keenam yaitu pada Bapa di surga yang setia pada setiap janji yang Ia buat dengan manusia. Dan yang ketujuh, fokus kepada Kristus, bahwa fakta Tuhan hadir dalam hidup kita adalah hal yang terindah karena Tuhan tidak meninggalkan kita, ada di antara kita, dan senantiasa hadir di dalam hidup kita. Merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19 juga pastinya akan terasa sangat berbeda. Namun, ketika kita betul-betul memahami 7 fokus yang terdapat di dalam Lukas 1 dan 2, kita akan mengerti esensi Natal yang sebenarnya, yaitu merayakan Natal dengan kesederhanaan seperti yang dicontohkan Yesus pada saat Ia lahir. Bahkan, Alkitab menentang perayaan Natal yang berlebihan dan mengingatkan kita untuk terus berbagi seperti Kristus yang telah membagi hidupnya dengan kita. Percayalah bahwa terang Kristus tetap ada di dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan bersamanya. Biarlah sukacita Natal dapat kita peroleh saat kita merayakan Kristus dan kehadirannya, bahkan di tengah pandemi ini. Mari kita tetap merayakan lahirnya Yesus, Sang Mesias. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjutnya dari tim teologi kami mengenai perayaan Natal, ornamen Natal, dan lain sebagainya, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, di rumah-rumah kita akan memuji Tuhan bahwasanya itu selama-lamanya kasih setia Tuhan. Dia Allah yang baik, yang menuntun kita, yang memelihara setiap hidup kita. Mari sama-sama yuk memuji Tuhan. Sama-sama katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku.
setianya. Amin. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sekali lagi sama-sama, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Amin. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sama-sama gandengan tangan, katakan kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Dia luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Perkatakan dengan imanmu bahwa dia baik untuk selama-lamanya, kasih setianya dalam hidup kita. Dengan iman sama-sama yuk. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan, amin, yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, oh, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sekali lagi katakan kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesus, Yesus, Yesusku luar biasa. Dengan imanmu katakan Yesus, Yesusku luar biasa. Oh, kau luar biasa Tuhan. Haleluya. Bulan demi bulan Engkau menunjukkan Engkau Allah kami yang luar biasa ya Tuhan. Bulan demi bulan Engkau menunjukkan kasih setiamu buat kami Tuhan. Dan kami katakan kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, Kau baik. Mari sama-sama
bersyukur Tuhan. Kami bersyukur tidak ada yang sama seperti Engkau Yesus. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Mari sama-sama sembah Dia dalam bahasa roh. Hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak ditinggikan, ya Allah. Sampai selamanya, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku menyembah-Mu, Raja di atas segala raja. Mari sama-sama angkat tangan di hadapan Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian,
Raja di atas segala raja. Katakan raja, raja Di atas segala raja. Oh, raja di atas segala raja. Kau yang layak Tuhan, Kau layak dipuji disembah, hanya Engkau Yesus. Hinana lama ya shandana lamo. Kau layak dipuji disembah, Kau layak yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja di atas segala raja, namamu yang besar Tuhan termulia. Yesus, Yesus, Yesus. Dalam setiap rumah-rumah kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji nama-Mu. Shatakaralaba yaralaba layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Oh, oh. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya.
Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang begitu luar biasa, buat kasih-Mu Tuhan yang sangat luar biasa yang menjamah setiap hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Wow, luar biasa. Hari ini kita akan mendoakan setiap prayer request yang telah kami terima. Mari sama-sama satukan hati untuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mau berdoa buat setiap permohonan doa demi permohonan doa yang telah kami terima. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup bekerja dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang rindu untuk disembuhkan dari penyakit COVID-19. Kami percaya dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah dokter di atas segala dokter yang sanggup memulihkan segala penyakit apapun. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sedang merindukan untuk mendapatkan pasangan hidup. Kami tahu dan kami percaya Tuhan, Engkau sanggup memberikan pasangan hidup yang terbaik dan di waktu yang paling tepat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang rindu pemulihan dalam segala usahanya Tuhan dalam pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup pulihkan usaha demi usaha yang ada Tuhan, sehingga Tuhan kehidupan kami Tuhan diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang rindu mengalami pemulihan dari depresi. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau sanggup mengangkat setiap beban yang dialaminya Tuhan. Engkau berikan kelegaan, Engkau berikan damai sejahtera, Engkau berikan sukacita di dalam hidupnya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang berdoa untuk setiap mereka yang terikat oleh kuasa kegelapan. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melepaskannya Tuhan. Engkau sanggup Tuhan untuk mematahkannya Tuhan, setiap kuasa kegelapan yang ada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap doa kami Tuhan, kami landaskan hanya dengan satu nama, dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Wow, luar biasa saudara sekalian. Dan hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Andre Imam. Wow, pasti luar biasa. Dan sebelumnya, mari sama-sama kita akan membacakan satu ayat dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Berbunyi demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, senang sekali kita berjumpa dalam online service yang luar biasa ini. Saya percaya pujian, penyembahan yang kita naikkan keluar dari hati yang mengasihi Tuhan. Sebelum kita akan mulai firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa, minta tuntunan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan urapi, berkati perkataan firman saat hari ini Tuhan, sehingga hati kami terbuka dengan kebenaran, hati kami terbuka dengan pengajaran, dan kami berjalan dalam tuntunan Tuhan yang luar biasa. Setiap berkat itu akan turun, dan kebenaran itu memerdekakan hidup kami. Berkati hati kami, berkati pikiran kami Tuhan, sehingga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, karena kami disentuh oleh Roh Kudus. Urapi juga hamba-Mu yang tidak berguna tapi akan berguna kalau Tuhan menggunakannya, sehingga perkataan Tuhan, pesan Tuhan yang turun memberkati setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami dan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita bicara tentang kehidupan ini Bapak Ibu, maka yang menjadi sangat menarik adalah dalam 9 bulan ini ketika saya banyak berbincang dengan orang, saya berjumpa dengan orang, dan entah itu dalam diskusi langsung atau chat atau melalui via Zoom, saya menemukan ada orang-orang yang merasa lelah, capek, bimbang, bingung gitu ya, bisa nggak menyelesaikan tahun ini, atau bisa nggak untuk sampai tahun depan, tahun yang baru. Semua seperti ada pandangan yang kabur Bapak Ibu. Tetapi saya percaya sebagai orang benar, orang-orang percaya, saya sangat percaya kita tinggal di dalam pengharapan. Sesuai dengan tema kita hari ini, kita semuanya tinggal di dalam pengharapan. Ketika berbicara pengharapan, saya mengingat kisah tentang seorang perenang yang luar biasa, namanya Florence Chadwick. Apa yang menarik dari wanita ini, saudara, adalah karena wanita perenang ini menjadi juara pertama kali pada usia 10 tahun.
menarik saudara ya. Usia 10 tahun dia sudah jadi juara renang, dan yang lebih menarik lagi adalah ketika tahun 50 dia mengikuti lomba renang Selat Inggris saudara ya, dan berhasil mencapai finish 13 jam sekitar 20 menit, dan itu melampaui rekor sebelumnya. Ini bukan seorang pria Amerika Serikat lebih dari 2 jam, jadi 15 jam gitu ya. Ini menarik. Bukan cuma itu, tetapi kemudian prestasinya itu diulangi kembali tahun depannya lagi. Nah, sekarang dia dari Selat Inggris, dari Inggrisnya menuju ke Prancis saudara ya, dan menariknya 16 jam 22 menit dia selesaikan, sehingga hanya wanita pertama yang melakukan both sides saudara ya, berenang adalah Florence Chadwick. Dan kemudian kira-kira pada tanggal 4 Juli 1952, 2 tahun kemudian dari kemenangan dia pertama, dia kemudian mencoba menyeberangi selat yang lain, saudara, yaitu supaya menjadi wanita pertama yang berenang dari Pulau Catalina ke pantai California, itu sekitar 26 mil, saudara ya. Dan dia sudah mempersiapkan diri, sudah berlatih dengan baik dan dengan sungguh-sungguh, saudara ya. Dan kemudian waktu dia sedang berenang, maka ada 2 perahu yang menemani dia ya, ada 2 perahu yang menemani beliau. Perahu pertama itu menjaga supaya tidak ada hiu yang akan mendekat, menjaga keamanannya. Perahu kedua diisi oleh pelatih dengan mamanya supaya memberikan semangat ya. Dan dia berenang dengan semangat bahwa yang lalu saya sudah bisa dan sekarang pun saya bisa akan melewati, saudara ya. Dan kira-kira setelah berenang 15 jam, tiba-tiba dia melihat kabut yang begitu tebal ada di depan dia, dan kabut itu mempengaruhi pikiran dia, saudara ya. Jadi coba berenang terus, karena merasa nggak bisa melihat apa-apa. Dia mulai, waduh, masih jauh nggak ya, bisa nggak ya, kuat nggak saya, sampai berapa lama ini, nyampe nggak, begitu saudara ya. Itu dipikirkan dia. Tapi keluarganya dan pelatihnya mengatakan sebentar lagi, coba teruskan sebentar lagi. Tetapi pikiran itu yang kalut, yang bisa nggak, sanggup nggak, sampai ini udah deket nggak, gitu saudara ya. Dan itu mempengaruhi Florence, dan akhirnya dia menyerah, saudara ya. Bukan mengangkat tangan pada kamera, saudara ya, tapi dia menyerah dan kemudian diangkat naik ke perahu. Dan yang mengagetkan, karena ada kabut tadi itu, saudara, yang begitu kuat yang membuat dia nggak bisa melihat, saudara. Jadi ada kabut ini yang membuat dia tadi, bisa nggak saya nyampe, kuat nggak nyampe. Kabut tebal itu mempengaruhi pikirannya. Akhirnya begitu dia naik, dan waktu dia naik ke perahu penolong itu, menembus kabut, ternyata tinggal 1 mil saja, saudara. Setengah mil saja dia akan sampai. Wah, itu mengagetkan. Waduh, dia nyesel sekali, saudara. Sementara jutaan orang nonton itu, karena ini peristiwa yang luar biasa spektakuler, saudara ya. Ketika kabut itu terlalu kuat, kabut itu terlalu pekat gitu ya, dan dia tidak bisa melihat tujuannya, mulai rasa gundah gulana, khawatir, merasa aduh nggak kuat saya, udah nggak bisa ini, kayaknya lebat sekali, sudah coba renang lagi tambah 1 jam tetap nggak bisa, setelah 15 jam berenang dia menyerah, saudara. Sayang sekali, saudara. Ternyata tinggal setengah mil, 800 meter lagi baru nyampe bibir pantai, saudara. Tetapi kemudian itu menarik dia untuk latihan terus, dan 2 bulan kemudian dia melakukan hal yang sama, dan kabut itu datang. Sekarang pikirannya berubah. Nah, saya akan selesaikan. Dan dia mencapai garis finish, sebenarnya. Nah, cerita Florence Chadwick ini menjadi menarik karena itu kadang-kadang terjadi dalam kehidupan kita. Anda dengan saya hari-hari ini merasa tutup tahun ini kabut yang begitu gelap, kabut yang tidak ada pertolongan, kabut yang rasanya nggak ada pengharapan buat tahun yang baru. Karena kenapa? COVID-nya masih turun, vaksinnya masih ditunggu-tunggu, dan banyak orang bertanya-tanya tentang vaksin. Saya tidak tahu, saudara ya. Dan banyak orang yang kemudian pekerjaannya, usahanya, keluarganya, acara pernikahannya, rencana marriage, semuanya berantakan, saudara ya. Tapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, mari kita akan belajar dari pesan Paulus kepada Timotius di 1 Timotius 4 ayat yang ke-10. 1 Timotius 4 ayat ke-10, demikian firman Tuhan, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi Paulus mengingatkan kepada Timotius tentang
apa yang sudah Tuhan taruhkan, bahwa kita ini telah berjuang, kita ini telah berjerih lelah, berjuang terhadap apa, itu menjadi menarik, saudara ya. Bahwa kita ini telah berjuang dari pengajaran-pengajaran yang nggak benar. Kita berjuang dari cara hidup yang dulu, cara hidup yang bergantung dengan roh-roh nenek moyang, cara hidup yang bergantung dengan pemikiran-pemikiran manusia, cara hidup yang bergantung dari tahayul-tahayul. Kan di sana waktu itu, saudara ya, di sana waktu itu pelayanan di Efesus dan kota-kota sekitarnya sana masih percaya dengan tahayul demi tahayul. Dan mungkin juga hari ini banyak orang Kristen hidup dengan tahayul yang dulu maupun tahayul modern, sebenarnya. Kalau tahayul yang dulu, ya kalau ada kupu-kupu masuk rumah, dipikirnya ada tamu, sebenarnya. Kalau kejatuhan cicak, katanya ada keluarganya yang akan menderita. Atau mungkin kalau ketemu calon gitu ya, teman-teman yang belum menikah ketemu calon dan ini calonnya sionya harimau loh, ngeri banget nih, macan, sementara saya kebo, dimakan saya nanti. Atau kamu jangan nikah, orang nggak setuju karena suamimu babi, kamu kebo, ketemu, waduh ngeri, sama-sama males nanti nggak kerja, saudara ya. Ayo, tapi juga ada tahayul modern, dimana menurut saya ketika Anda datang dari keluarga yang miskin, keluarga yang tidak punya apa-apa, langsung merasa hidup ini kalah. Atau mungkin Anda juga, saya keluarga yang diberkati, kaya, orang tua saya atau hartanya banyak, orang membantu bos eksekutif, toko papan atas segalanya. Dan Anda ngerasa saya luar biasa. Oh no. Bukan seperti itu cara hidup. Kita telah berjuang dari semuanya itu. Untuk apa? Untuk menaruh pengharapan bukan dari pikiran kepercayaan manusia, tapi menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup, bukan Allah benda mati, Allah pohon, Allah gunung, bukan, tetapi Allah yang hidup. Nah, Allah yang hidup itu juga yang menjadi juru selamat semua manusia. Ini menarik sebenarnya. Juru selamat, dia menyelamatkan tidak hanya nanti, tapi hari ini. Dan khususnya bagi yang percaya kata Paulus. Ini berita yang menarik. Bahwa kita, kata Paulus, bukan berdasarkan pengetahuan di masa lalu, kecerdasan kita, pendidikan kita, hal-hal yang kita kenali, tetapi karena Allah yang hidup itu, saudara. Allah yang hidup. Nah, dunia ini perlu harapan baru. Memang vaksin datang dan merasa ada harapan, tapi penyakitnya belum pergi, saudara ya. Belum. Kita harus hidup dengan sehat, saudara. Protokol kesehatan harus jalan terus, saudara. Itulah kenapa kita masih online. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, dunia perlu harapan baru. Dan menariknya kalau kita bicara dunia ini perlu harapan baru, maka kita akan belajar hari ini. Bagaimana supaya pengharapan itu tetap bisa terjadi dalam kehidupan kita. Karena bagaimanapun, orang membutuhkan pengharapan, saudara. Anda tanpa pengharapan, hidup akan menderita, Bapak Ibu. Tanpa pengharapan bermasalah. Katanya orang bisa hidup tidak makan 40 hari tapi mati kemudian. Orang bisa tidak minum 4 hari tapi juga setelah itu mati kemudian. Orang bisa menahan nafas 4 menit tapi mati kemudian. Dan maafkan, Anda hanya butuh 4 detik dan Anda pasti akan mati kalau Anda kehilangan pengharapan. Jadi pengharapan ini begitu penting. Kalau begitu Bapak Ibu Saudara, bagaimana pengharapan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Maka seperti pelajaran dari Florence Chadwick itu, ternyata adalah pikiran kita itu menjadi persoalan, Bapak Ibu. Pergumulan di pikiran kita itu menjadi persoalan kuat dalam kehidupan kita. Karena itu saya mengajak saudara memikirkan satu perkara ini, bahwa kita memiliki sumber pengharapan. Anda dengan saya memiliki sumber pengharapan. Nah, ini menarik. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, di Perjanjian Lama ada seorang nabi yang disebut dengan namanya Nabi Habakuk, ya, tapi terkenalnya dengan Nabi Bingung. Kok Nabi Bingung? Kenapa? Karena Nabi ini mempertanyakan tentang kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih setia Tuhan. Itulah kenapa disebut sebagai Nabi Bingung, karena dalam topik besarnya seakan-akan when God seems unfair. Ketika Tuhan kelihatannya nggak adil, sebenarnya. Orang baik malah dilukai, orang benar hidupnya susah, orang benar kok kerjanya nggak bagus-bagus, orang benar kok teraniaya, orang benar kok penderitaannya muncul, kok sepertinya Tuhan tidak menolong. Maksudnya mesti menyadari bahwa orang baik itu dijagai Tuhan, orang benar itu dijagai oleh Tuhan. Kelihatannya menderita, kelihatannya itu tambah kaya, tapi kalau hasil korupsi, waduh,
beli Rolexnya nggak tenang, saudara ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, saya mengajak setiap saudara bahwa hidup ini harus hidup di dalam pemikiran yang benar, bahwa kita punya sumber pengharapan, Bapak Ibu, sumber pengharapan. Nah, kalau kita bicara sumber, berarti sumber itu kan terus mengalir, tidak akan pernah berhenti. Loh, air sungai atau sumur bisa berhenti, Pak? Itu sumur, tapi kita punya sumur ilahi, saudara ya, dari kekal sampai kekal. Itulah kenapa Paulus mengingatkan di Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah dalam pengharapan. Artinya Paulus tahu pengharapan itu penting. Orang kehilangan pengharapan berbahaya. Orang kehilangan pengharapan hidupnya berantakan. Tapi Yesus sumber pengharapan. Apa buktinya? Yesaya 9 ayat 5, kemudian Allah datang kepada kita. Dia menggenapi bahwa ketika Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan, pikiran kita terikat kepada Tuhan, sumber pengharapan itu. Oh, dia menunjukkan janji bahwa dia memang sumber pengharapan. Dia datang tidak menjadi bayi, tapi menjadi Tuhan dan juru selamat bagi Anda dengan saya. Dia seorang great counselor, penasehat yang ajaib. Dia disebut Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sehingga orang-orang yang datang kepadanya akan melihat pertolongan, melihat mujizat. Tapi dimulai dari pikiran kita, sebenarnya. Apakah Anda menyadari bahwa Anda dengan saya punya sumber pengharapan? Itulah kenapa Ibrani 10 ayat 36, orang-orang yang menerima janji Tuhan itu harus bagaimana, saudara? Ingat, sekali lagi janjinya, dia adalah sumber pengharapan. Harus diletakkan kepala kita. Jangan sampai seperti Florence Chadwick yang melihat kabut langsung berpikir, aduh saya nggak nyampe, lelah, capek. Ingat, Allah sumber pengharapan. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, Ibrani 10 ayat 36 mengatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Apa yang dijanjikan Tuhan? Dia sumber pengharapan. Nah, bagaimana kita bisa menikmati janji Tuhan? Pertama, harus mengikuti kehendak Allah. Kalau Anda tidak mengikuti kehendak Allah, tidak mengerti di mana sumber pengharapan. Anda melihat dengan mata manusia biasa yang sementara, yang melihatnya kemarin, bukan masa depan. Sementara Allah, apa yang di belakangmu itu telah selesai bagi Allah, tapi di depan itu urusan Allah, saudara. Tapi ingat baik-baik, masa depanmu itu masa lalunya Allah. Sekali lagi, masa depanmu itu masa lalunya Allah. Jadi dia tahu janjinya pasti digenapi. Tapi kita harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tapi yang kedua, harus dengan ketekunan supaya Anda bisa melihat sumber pengharapan itu. Ketekunan itu berarti bicara menunggu, dan memang waiting tidak suka, tidak nyaman menunggu janji Tuhan, menunggu pengharapan terjadi. Menunggu tapi juga ada obey, waiting, obey. Taat kepada kehendak Allah. Obey terus-menerus berarti butuh yang namanya endurance, ketahanan, saudara. Dan dalam ketahanan itu endurance kita believe bahwa Allah pasti mengerjakan yang terbaik bagi Anda dengan saya. Bapak dikasih Tuhan Yesus, dia pasti menjadi sumber pengharapan yang terbaik bagi Anda dengan saya. Saya mengingat kisah tentang Horatio Spafford. Semoga spelling saya benar, saudara ya. Nah, apa yang menarik dari orang ini? Beliau adalah seorang pengacara sukses di kota Chicago. Chicago dekat ya saudara, dekat Menteng ya. Cikini, Kalipasir, Gondang Dia, Chicago. Jadi dekat-dekat sini, saudara ya. Hari itu dia sedang mau rencana bawa istri dan anaknya untuk pergi berlibur lah, saudara ya. Tapi ketika mendekati keberangkatan, rupanya ada bisnis yang harus diselesaikan. Jadi dia nggak bisa ikut berangkat. Ini dia suruhlah 4 anaknya dengan istrinya pergi duluan. Naik kapal, saudara ya. Dengan harapan dia akan ikut nanti. Nah, rupanya mereka ini kenapa ke Eropa? Karena mereka tahu ada seorang hamba Tuhan namanya Dwight L. Moody akan melayani di sana, saudara ya. Jadi mereka ini suka terlibat dengan pelayanan di L. Moody, suka bantu, saudara ya. Jadi sambil berlibur menikmati pelayanan hamba Tuhan ini, saudara ya. Tetapi yang mengagetkan adalah tiba-tiba ada satu kapal yang lain menabrak kapal yang ditumpangi oleh keluarganya ini. Begitu ditabrak, kapal itu tenggelam. 4 anaknya mati, istrinya terkatung-katung, gak ada pertolongan. Kemudian ada kapal lain datang,
menolong istrinya yang memegang pecahan kapal, dan kemudian sampai di pantai, dan kemudian di sana memberitakan sebuah surat pemberitahuan pada Horatio bahwa diselamatkan sendirian. Kaget sebenarnya. Tapi Ibu, yang menariknya adalah ternyata mengapa keluarga ini pengen jalan-jalan ke Eropa pada waktu itu. Karena ternyata pada tahun 1873 ada bencana api yang menimpa. 1873 mereka pergi, 1871 ada bencana api yang kebakaran yang menimpa kota Chicago, saudara ya. Dan banyak orang yang kehilangan, termasuk mereka kehilangan rumah, ada harta juga kehilangan. Tetapi keluarga ini keluarga baik, saudara ya. Keluarga yang mencintai Tuhan, malah banyak nolong orang lain. Jadi maksudnya karena lelah nolong orang, mereka pengen jalan-jalan. Yang terjadi kematian Tuhan. Bukan cuma itu, akhirnya ketika suami istri bersatu, lahirlah seorang putra mereka, ternyata nggak lama putranya mati karena penyakit pneumonia. Sepertinya semua hancur. Bisnis hancur, keuangan hancur, keluarga, anak mati. Rasanya nggak ada jalan keluar, saudara. Tetapi yang menarik, dan kemudian juga teman-temannya meninggalkan dia. Tetapi yang menarik adalah orang ini masih berharap kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Pikirannya, kabut itu boleh datang, tapi tidak menghancurkan pandanganku, pikiranku pada sumber pengharapan. Kemudian dia pergi ke Yerusalem, waktu itu masih sepi Yerusalemnya, saudara, dan kemudian mendirikan American Colony. Dan tujuannya adalah sederhana, bagi orang yang capek, lelah, seperti yang mereka alami, bisa beristirahat datang di sana, berbagi hidup sederhana, jadi berkat. Dan yang diberkati bukan cuma orang Kristen, yang bukan Kristen pun diberkati oleh mereka karena cara hidup mereka, bagaimana mereka melayani setiap orang. Wow, ini menarik semua. Dan bukan cuma itu, Horatio kemudian menuliskan banyak hal tentang kasih setia Tuhan dalam hidupnya, dan salah satunya ditujukan dalam sebuah lagu, yaitu It is well, oh my soul, atau nyamanlah, nyamanlah jiwa. Wow, ini luar biasa semua. Menderita, kabutnya datang, pikirannya bisa berantakan, tetapi dia tidak. Dia tahu sumber pengharapan di dalam Tuhan, dan berkata, nyamanlah, nyamanlah jiwa. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, pada pandemi ini, saya dengan beberapa sahabat, khususnya sahabat-sahabat saya, ada pengusaha-pengusaha yang diberkati, kemudian bantu hamba-hamba di daerah sebenarnya, karena ya sama lah ya, semua ibadah daerah juga berhenti, dan tentu kehidupan hamba Tuhan juga harus didukung, saudara ya. Dan kemudian sahabat ini, beberapa teman, kita mulai kontak hamba-hamba daerah, ada sekitar 200-an yang support tiap bulan ya, selama 3 bulan pertama, dan 3 bulan kemarin ini sampai Desember ini juga ditolong, saudara ya. Dan satu kali, khususnya di proyek yang akhir tahun ini, yang mengagetkan, saudara ya, ada seorang hamba Tuhan yang kita percayakan dananya di kota Malang, terus kemudian ke daerah namanya Tumpang, saudara ya. Hamba Tuhan berdoa, Tuhan bawa kemana nih paketnya ya, dan kemudian dia ingat ada seorang hamba Tuhan wanita, saudara ya, malam itu sekitar jam 7 atau jam 8 datang ke tempatnya, dan untuk ketok pintu dibuka oleh hamba Tuhan wanita ini. Hamba Tuhan ini kaget sebenarnya, disuruh masuk, terus tanya kenapa datang ke sini. Ya saya tidak tahu, saya digerakkan Tuhan pengen ke sini gitu. Dan ya memang ada keperluan memberikan hal ini, diberikanlah sumbangannya, saudara ya, bantuannya begitu. Wah, hamba Tuhan wanita ini nangis sebenarnya. Nangis bukan karena bantuannya, tapi nangis karena dia ngomong gini, saya merasa sendiri. Sepertinya Tuhan nggak dengar doa saya, seperti Tuhan nggak peduli, seperti Tuhan nggak perhatikan kehidupan saya. Tetapi ketika Anda datang, saya tahu Tuhan hadir, Tuhan menjawab, Tuhan tidak bikin saya sendiri. Bukan karena bantuannya, saudara, tapi kedatangan itu membawa sebuah sukacita, pengharapan baru. Bapak Ibu, saya nggak tahu keadaan saudara hari ini. Jangan-jangan karena pekerjaanmu kau merasa pengharapanmu hilang. Karena pekerjaanmu kau merasa hidup saya nggak seperti dulu lagi. Aduh Tuhan, saya hampir menyerah, saya capek Tuhan. Bisnismu juga mulai kalah. Mungkin temanmu mulai jegal keadaanmu. Mungkin owner yang lain atau teman partner tiba-tiba menyodok tempat saudara, mengambil hak saudara mungkin. Dan mungkin Anda mulai merasa tidak nyaman dengan hidup ini. Dan kabut itu begitu kuat, luar biasa, sampai kau gak bisa berenang mencapai bibir pantai. Tapi dengar baik, pertama pikiran kita, ada sumber pengharapan, dan itu Allah ini.
Tapi tidak hanya sumber pengharapan yang kita tahu, tapi harus ada namanya action, yaitu Anda dengan saya melangkah kepada sumber pengharapan itu. Haleluya, haleluya. Dan hebatnya, Yesus sudah memberikan undangan cukup lama buat Anda dengan saya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku pasti memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Artinya Yesus sebagai sumber pengharapan tidak cuma ada di pikiran, di awan-awan, di angan-angan orang, tapi dia membuktikan kamu perlu datang padaku. Tapi persoalannya adalah banyak orang yang datang hanya mencari pertolongan, tidak menemukan cinta kasih Tuhan, tidak menemukan kehendak Bapa. Dan itu menjadi persoalan, saudara. Hari ini saya mengajak saudara tinggallah dalam sumber pengharapan. Tapi Anda harus melangkah, mendekat datang pada Kristus. Karena dia adalah sumber pengharapan kehidupan Anda dengan saya, Bapak Ibu. Berapa banyak di antara kita sudah mulai tidak tinggal dalam pengharapan. Tidak berani melangkah dalam pengharapan. Karena merasa capek, Pak. Utangnya banyak, Pak. Bank sudah telepon sekian kali, Pak. Bank sudah kasih tahu kredit saya udah macet ini, Pak. Saya lelah, Pak, kerjaan di bos saya nuntut terus, Pak. Saya nggak sanggup bangun rumah tangga ini, Pak. Uangnya nggak cukup, Pak. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, ketika Anda melangkah kepada sumber pengharapan, melangkah pada undangan Kristus, Anda belajar untuk percaya tadi itu di sumber pengharapan, waiting and believing. Believe. Waktu Anda sedang believe, Desember ini Kristus hadir. Bukan karena Desember, tapi menjadi bulan di mana kita memperingati kedatangannya, kelahirannya. Maka Anda mengingat janji Tuhan. Anda belajar percaya, dan menariknya kalau Anda percaya, menariknya kalau Anda bilang percaya, maka kata percaya dalam bahasa Yunani menggunakan kata pisteo, pistos, pistis. Dari sekian arti yang menarik buat saya adalah dua, yaitu kata pistis atau iman sedang mengatakan begini, engkau dapat dipercaya, dapat diandalkan. Amin. Amin. Dia Tuhan yang dapat dipercaya, dapat diandalkan. Satu kali ketika saya ingin beli rumah di Sunter, saudara ya, bukan jauh-jauh di Hawaii sana, saudara ya, Sunter, saudara ya. Waduh, saya waktu itu mau bayar bingung, saudara ya. Ngeliat rumah sana sini sudah oke, istri nggak cocok, saya nggak cocok. Ya. Sunter pas, rumahnya padahal berdebu, gelap, tapi kita sama-sama pas, senang, saudara ya. Ya sudah kita coba cari tahu. Oh ternyata cari tahu susah, saudara. Milik yayasan. Wah, yayasan ada yang meninggal ininya. Waduh susah, saudara rasanya. Terus kemudian kita berdoa sama Tuhan, kalau memang bukan punya kita, ya udah kita lepas. Ternyata ada orang yang nolong. Oke Pak Andre, jadi oke, bisa nggak bayar sekian dulu? Saya kaget, saudara. Suratnya belum ada, tapi suruh bayar duluan. Maka kita berdoa melangkah, ini dari Tuhan enggak? Oke, kita melangkah, saudara. Ada cara tuh untuk bayar pertama, saudara. Setelah tinggal sekian lama, suratnya nggak ada, saudara. Wah, kita bingung, saudara. Tapi kami percaya Engkau Tuhan yang luar biasa. Dan yang anehnya, saudara ya, surat aslinya dari rumah tersebut ketemunya di kursinya pemain piano, saudara ya, di gereja itu. Wah, kaget, saudara. Cara Tuhan luar biasa. Cara, walaupun sekarang masih nyicil juga. Tapi kita memang harus melangkah kepada sumber pengharapan itu. Seorang teman ketika ditawarin tanah, saudara, di belakang gerejanya 1000 meter, dia juga nggak tahu bagaimana caranya, nggak punya uang, Bu. Udahlah Pak, beli aja buat gereja. Kaget, saudara. Ini diskusi, doa, yaudah, yuk datang kepada Tuhan, minta petunjuk Tuhan. 450 juta, nggak punya duit, saudara. Waduh, gimana dong, nggak bisa kami. Yaudah, DP dulu, DP lah, DP. Wah, DP, saudara. DP kasih termin 50 juta, dikasih 50 juta. Deg-degan tuh, dia bentar lagi mau bayar, sebenarnya mau bayar. Tapi beliau dan jemaatnya melangkah pada Kristus, sumber pengharapan. Dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak mungkin, mustahil menjadi mungkin, mujizat. Dan ada orang telepon, Pak, katanya mau beli tanah ya? Oh iya, saya udah transfer ya Pak, tolong dicek. Bagi saudara yang punya hutang, pasti doanya sama, Tuhan, semoga ada orang besok setelah dengar khotbah ini, ada telepon tanya, Pak, hutangnya masih ada di bank ya? Masih, ya sudah kita doakan supaya cepat selesai, bukan dibayarin. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, teman saya menyelesaikan akhirnya. Hanya Tuhan sumber pengharapan. Dia melangkah dengan iman.
Hari ini saya mengajak saudara seperti Pak John C. Maxwell dalam kelas kepemimpinan. Mungkin Anda bukan pemimpin, tapi act like a leaders. Ayo kita bertindak seperti seorang yang punya pengharapan. Mungkin kau masih melihat kabut, masih melihat persoalan. Florence waktu renang kedua juga masih melihat kabut, tetapi dia bertindak dengan cara berbeda. Engkau yang di kantor, bertindaklah seperti orang yang bekerja dalam pengharapan. Kau yang sedang berusaha buka toko, mungkin kau punya startup baru, bertindaklah seperti orang punya pengharapan. Saya ketika masa pandemi ini turun, saudara, masa pandemi ini turun, ya semua jadwal turun, saudara, semua jadwal di take down semuanya ya. Dan kelas-kelas motivasi atau training di kantor juga di take down semua, berhenti semua, saudara ya. Gimana ini Tuhan? Tapi waktu berdoa, datang kepada Tuhan, aku yang pelihara. Saya sempat di awal pandemi itu nangis, saudara. Lalu Tuhan bisa nggak ya melewati ini? Dihitung duitnya, saudara, cukup nggak ya? Anak-anak perlu ini, semuanya cukup nggak? Dan Tuhan ngomong, waktu saya sedang nangis, saudara. Aduh, nggak cukup. Tuhan bilang, aku sebelum pandemi ini, aku yang pelihara kamu. Aku yang merawat kamu. Wah, saya langsung diam. Oke. Saya melangkah dengan iman, pengharapan, percaya. Dan cara Tuhan, ya aneh, saudara ya. Duit sih nggak masuk, makanan yang ke rumah, endorse, pendeta jadi endorse, terus ya nggak dibayar, tapi kulkas penuh makanan. Wah, Tuhan yang menolong, Tuhan yang membuktikan kasih setianya. Ketika pandemi ini datang, banyak orang ngomong, Pak, kalau teorinya sih sekarang survive, Pak, survive. Tapi model survive itu, Bapak Ibu, hanya untuk 3-6 bulan. Kita nggak tahu pandemi ini. Dan mungkin Anda merasa kabutnya terlalu gelap. Datanglah, melangkahlah pada sumber pengharapan. Melangkah dengan iman. Bertindaklah seperti orang-orang yang punya pengharapan. Bertindaklah seperti keluarga yang punya pengharapan. Anda memperhatikan bahwa Alkitab menunjukkan orang-orang yang juga terus tinggal di dalam pengharapan. Orang-orang yang terus tinggal dalam rancangan Tuhan yang terbaik. Anda mungkin melihat bagaimana Ayub, bagaimana Abraham meskipun gak ada alasan untuk percaya, tapi dia tetap berharap. Dan menemukan perkara-perkara ajaib. Daniel 99,99% pasti mati. Bagi Tuhan ada yang mustahil. Ya, begitu masa itu datang, dia melangkah kepada sumber pengharapan. Dan menariknya ketika orang-orang datang kepada Kristus, berdoa, mencari wajah Tuhan, melangkah kepada Kristus, maka pikirannya akan jadi positif. Menurut penelitiannya, ketika orang datang berdoa, maka ada ketenangan, ada pelampiasan dari emosi, ada seseorang yang dia bisa mendengar kisahnya dan kepada sesuatu yang lebih pribadi, yang lebih besar, yang sanggup menolong. Dan biasanya orang itu menjadi positif pikirannya. Kalau pikirannya positif, imunnya muncul. Maka ketika imunnya muncul, dia bekerja lebih baik. Ketika bekerja lebih baik, dia lebih sehat. Ketika dia lebih sehat, maka karirnya meningkat. Coba kalau Anda batuk-batuk, Anda terus sakit-sakitan, ya karir nggak meningkat, saudara ya. Dan menariknya, orang-orang yang memiliki pikiran yang positif karena pengharapannya muncul dekat dengan Tuhan Allahnya, maka orang-orang itu orang-orang yang memiliki kepribadian yang baik sehingga bisa bangun hubungan dengan orang lain. Dan menariknya, salah satu kunci sukses kata Stanford University, 87,5% dipengaruhi dengan kemampuan bangun hubungan. Tapi kalau Anda orang yang nggak punya pengharapan, udahlah susah hidup ini, aku mati, capek, lelah, nggak bisa kita. Nggak terima pengharapan, nggak terima sukacita kepada Tuhan. Hari ini saya mengajak saudara, ayo tingkatkan jam-jam doa kita. Makin sering melangkah pada pengharapan. Sumber pengharapan kita, yaitu Kristus. Bayi yang dijanjikan, Juru Selamat, Mesias yang dijanjikan, yang diurapi itu. Datang kepada Kristus, datang kepada, mungkin kabutnya terlalu gelap, tapi ayo melangkah dalam doa. Percaya kepada. Saya suka tulisan dari Marion Stroud. Marion Stroud mengatakan, prayer is the voice of faith, trusting that God knows and cares. Prayer is the voice of faith, trusting that God knows and cares. Artinya, segeralah bayar perpuluhan walaupun kena pandemi. Doa adalah suara iman yang percaya bahwa Allah tahu dan peduli. Bapak Ibu, pandemi ini memang karena epidemi. Tapi percayalah Tuhan tahu cara menolong Anda, cara menolong saya. Karena Dia sumber pengharapan.
Melangkahlah pada sumber pengharapan. Punyalah pikiran-pikiran pengharapan. Bertindaklah seperti orang yang punya pengharapan. Sehingga apa yang kau kerjakan hari ini menjadi pekerjaan-pekerjaan yang nantinya akan luar biasa. Dengar baik-baik apa yang Anda putuskan hari ini mempengaruhi masa depan. Apa yang Anda terima hari ini karena keputusan di masa lalu. Belajar dari masa lalu supaya meraih keputusan terbaik di masa depan. Prayer is the voice of faith. Iman, doa itu adalah suara dari iman percaya kita yang sudah mengatakan engkau dapat dipercaya, engkau dapat diandalkan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Saudara apapun keadaan. Kita punya pengharapan dalam Tuhan, tapi harus melangkah tidak hanya kepada Kristus, tapi juga tetap mengerjakan bagian kita. Melangkah ke rumah kita, melangkah ke pekerjaan kita, melangkah ke sahabat-sahabat kita untuk menunjukkan pengharapan itu masih ada. Tahun depan masih ada pengharapan. Mari kita berdoa. Tuhan urapi berkati setiap kami yang mendengar pemberitaan firman Tuhan hari ini. Yang sudah mulai lebih capek, hampir putus asa, bahkan mau bunuh diri. Bahkan merasa kalah, merasa hancur, merasa nggak sanggup lagi. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya kau menyadari kasih setianya ajaib buat saudara dan saya. Kasih setianya melindungi, melingkupi. Mungkin kau pernah kehilangan keluargamu. Kau kehilangan pekerjaanmu. Kau kehilangan bahkan pengharapanmu. Tapi dengar baik-baik melalui firman Tuhan hari ini. Aku sedang melihat ada keluarga-keluarga yang akan dipulihkan. Aku sedang melihat ada pekerja-pekerja yang akan menikmati berkat daripada Tuhan. Ada pengusaha yang sedang bergumul karena hutang, karena telepon dari bank yang terus mengatakan kau harus bayar bunga, harus bayar bunga, harus bayar kreditmu, harus membayar apa yang kau ambil, apa yang kau hutang. Dan hari ini aku berdoa Tuhan berikan jalan Tuhan. Tuhan menjadi sumber pengharapan bagi kehidupanmu. Tapi kau berani menghadapi, berani melakukannya. Kau tidak menyerah, tidak berhenti, tidak bunuh diri. Karena ada pengharapan dalam Tuhan. Setiap hamba-hamba Tuhan yang mulai lemah, pelayan Tuhan yang mulai lemah, Tuhan beri pengharapan yang baru. Mari Tuhan berkati umat-Mu. Seluruh jemaat Tuhan, Tuhan urapi di dalam nama Tuhan Yesus. Kemenangan, pertolongan, anugerah Tuhan berlimpah-limpah mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima berkat Tuhan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap bersemangat, tetap bersukacita. Kerjakan kehidupan saudara bersama dengan Tuhan. Masuki tahun pengharapan itu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Haleluya. Kita sangat diberkati oleh firman Tuhan hari ini. May the spirit of Christmas be with you and your family. Bangkitkan roh kita untuk kita menyambut Natal pada tahun ini. Mari kita akan membacakan arti dari Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera, sukacita, mujizat, kesembuhan dari Allah Bapa di surga, melalui anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya diberkati sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Dengan iman
Yesusku luar biasa.